Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas, dan teman-teman semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 12 yang akan memaparkan materi mengenai hambatan dalam pengelolaan kelas dengan saya sendiri, Fitri Agustina, dengan NIM 2406847, dan rekan-rekan Saya Naila Nur Zahira dengan NIM 2406850. Nama saya Rizal Alam dengan NIM 2406080. Apa sih pengelolaan kelas itu? Pengelolaan kelas adalah proses mengatur lingkungan belajar agar tercipta suasana yang kondusif, produktif, dan menyenangkan. Namun, dalam praktiknya, guru ini itu sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran pembelajaran. Nah, pemahaman tentang hambatan ini itu penting agar guru mampu mengambil langkah antisipasi dan solusi yang tepat. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan kelas ada apa saja sih? Yaitu yang pertama ada faktor yang bersumber dari guru, yang kedua ada faktor yang bersumber dari peserta didik, yang ketiga ada faktor yang bersumber dari keluarga, dan yang keempat ada faktor yang bersumber dari fasilitas. Selanjutnya akan dibahas lebih dalam lagi. Yang pertama, tipe kepemimpinan guru yang otoriter. Nah, kepemimpinan guru yang cenderung otoriter, misalnya terlalu kaku, kurang memberikan ruang diskusi, dan selalu menuntut siswa untuk mengikuti perintah tanpa penjelasan, dapat berdampak negatif pada perilaku siswa. Biasanya, ada dua reaksi yang muncul, yaitu siswa menjadi agresif atau melawan, membantah, atau sering membuat keributan, atau justru sangat pasif seperti diam, takut bertanya, dan tidak berani untuk berpendapat. Nah, kedua kondisi ini tentu menyulitkan guru dalam mengelola kelas karena suasana belajar menjadi tidak kondusif. Dengan kata lain, gaya kepemimpinan yang kurang demokratis dapat memicu munculnya masalah manajemen kelas. Yang kedua ada kepribadian guru. Nah, kepribadian seorang guru sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Guru idealnya bersikap adil, hangat, objektif, dan fleksibel, sehingga hubungan emosional yang positif dapat terbangun di kelas. Namun, jika guru menunjukkan sikap yang bertentangan, misalnya pilih kasih, mudah marah, tidak konsisten, atau terlalu kaku, hal itu dapat menimbulkan masalah bagi siswa. Suasana kelas menjadi tegang dan siswa sulit untuk belajar dengan optimal. Jadi, kepribadian guru bukan hanya soal sifat pribadi, tetapi juga berpengaruh langsung pada efektivitas pengelolaan kelas. Yang ketiga, terbatasnya pengetahuan guru tentang manajemen kelas. Nah, masalah manajemen kelas juga dapat muncul karena guru kurang memahami teori maupun praktik tentang bagaimana mengelola kelas secara efektif. Ketidaksiapan ini dapat terlihat dari ketidakmampuan guru memilih strategi yang tepat untuk mengatasi perilaku siswa, mengatur waktu, maupun menciptakan aturan kelas. Guru yang minim permasalahan manajemen kelas biasanya bekerja secara spontan tanpa dasar teori, sehingga tindakan yang dilakukan kurang efektif dan justru dapat memperburuk situasi. Dan yang keempat yaitu kurangnya kedekatan guru dengan siswa. Nah, kedekatan guru dengan siswa itu adalah kunci penting dalam manajemen kelas. Saat guru dekat dengan siswa, guru lebih mudah memahami karakter, kebutuhan, dan dinamika setiap individual di kelas. Kedekatan ini memunculkan perasaan memiliki dan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kelas, guru, dan proses pembelajaran. Sebaliknya, jika hubungan guru dengan siswa renggang, siswa cenderung tidak peduli pada aturan kelas, kurang termotivasi, dan sering menimbulkan masalah. Akhirnya, pengelolaan kelas menjadi menjauh lebih sulit. Kurangnya kesadaran peserta didik dalam menjalankan tugas dan memahami haknya sebagai anggota kelas menjadi salah satu penyebab utama munculnya berbagai masalah dalam manajemen kelas. Ketika siswa tidak memahami tanggung jawabnya, mereka cenderung menunjukkan perilaku yang tidak konsisten selama proses pembelajaran. Nah, misalnya mereka sulit untuk fokus, sering melanggar aturan kelas, atau bahkan mengalami hambatan dalam menerima dan memahami materi pelajaran.
Selanjutnya yaitu faktor yang bersumber dari keluarga. Faktor keluarga ini itu memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku, karakter, dan pola belajar pada anak, sehingga dinamika yang sering terjadi di rumah ini itu dapat berdampak langsung pada kesiapan mereka dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, salah satu hambatan yang sering muncul dalam pengelolaan kelas ini itu adalah pola asuh yang terlalu berlebihan gitu. Jadi terlalu melindungi anak atau overprotective. Baik, selanjutnya yaitu pola asuh yang bersifat dominan. Ini itu terjadi ketika orang tua mengambil hampir seluruh keputusan penting anak, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, pilihan belajar, atau bahkan pergaulan. Selanjutnya yaitu favoritisme. Favoritisme ini tuh sering muncul ketika orang tua memberikan perhatian, pujian, atau perlakuan khusus kepada salah satu anak secara konsisten dan lebih menonjol dibandingkan anak lain. Nah, bentuk favoritisme ini itu terlihat dari misalnya pemberian fasilitas yang berbeda, dukungan emosional yang tidak seimbang, atau ekspektasi lebih rendah kepada anak tertentu. Nah, kondisi ini tuh dapat menciptakan kesenjangan emosional antara saudara, memicu kecemburuan, serta perasaan tidak adil. Lalu dapat menimbulkan konflik antar keluarga. Sementara itu, anak yang menjadi favorit biasanya akan merasa tertekan karena tumbuh dengan ekspektasi yang berlebihan dari orang tua. Nah, kondisi ini itu berpotensi dalam mengganggu keseimbangan emosi dan fokus anak di sekolah, sehingga berdampak pada proses dan hasil belajar mereka. Nah, tidak kalah penting juga, ambisi orang tua yang terlalu tinggi dapat menjadi tekanan psikologis bagi anak. Ketika orang tua memaksakan harapan yang tidak sesuai dengan kemampuan, minat, atau perkembangan anak dapat merasa tertekan, terbebani, atau stres, dan kehilangan semangat belajar. Tekanan berlebih ini itu tidak hanya menurunkan motivasi, tetapi dapat memicu kecemasan dan ketidaknyamanan dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu faktor yang bersumber dari fasilitas. Yang ke-1 yaitu ruang kelas terlalu sempit. Ruang yang kecil membuat siswa sulit bergerak, mengurangi kenyamanan, dan menghambat kegiatan belajar yang membutuhkan ruang lebih luas. Yang kedua yaitu ketersediaan alat belajar kurang memadai. Minimnya alat atau media pembelajaran membuat guru kesulitan menyampaikan materi secara optimal dan siswa kurang mendapat pengalaman belajar yang variatif. Yang ketiga, tidak adanya ruang pendukung pembelajaran. Ketiadaan ruang seperti perpustakaan, laboratorium, atau ruang aktivitas lain membatasi jenis kegiatan belajar yang bisa dilakukan dan mengurangi efektivitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu solusi dalam hambatan pengelolaan kelas. Dalam faktor guru, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pada guru, yaitu misalnya dalam metode mengajar, penguasaan materi, kepribadian, maupun pemahaman terhadap karakteristik pada siswa. Nah, jadi guru itu perlu melakukan inovasi pembelajaran, misalnya dengan mengikuti pelatihan, serta membangun komunikasi yang lebih efektif dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu faktor pada peserta didik. Nah, solusi utamanya itu dengan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab belajar pada siswa, misalnya melalui pembinaan karakter, pemberian motivasi, penguatan positif, serta penerapan aturan kelasnya itu secara konsisten. Jadi guru itu perlu menyediakan kegiatan belajar yang aktif, menarik, dan sesuai kemampuan siswa. Nah, selanjutnya, dalam faktor keluarga, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan peningkatan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Jadi, sekolah bisa memberikan edukasi parenting, komunikasi, lalu penyuluhan agar orang tua itu memahami batasan dalam mendampingi anak. Jadi, tidak terlalu melindungi, tidak mendominasi, serta tidak memaksakan ambisi yang berlebihan. Lalu, dalam faktor fasilitas, solusi yang dapat dilakukannya itu dengan meningkatkan sarana prasarana sekolah, misalnya melalui pengelolaan anggaran, pemanfaatan ruang secara efisien, serta pengadaan alat penunjang pembelajaran yang lebih memadai. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, berbagai hambatan dalam pengelolaan kelas, baik yang berasal dari guru, peserta didik, keluarga, maupun fasilitas, dapat mengganggu terciptanya suasana belajar yang kondusif jika tidak ditangani dengan tepat. Namun, melalui peningkatan kompetensi guru, pembinaan karakter peserta didik, kerjasama yang sehat dengan keluarga, serta penguatan sarana prasarana sekolah, hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalkan. Dengan demikian, kelas dapat dikelola lebih efektif, pembelajaran berjalan lebih lancar, dan tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal.